Selamat pagi, Pak Wid yang kami hormati selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi bahasa Indonesia bagi penutur asing. Pada kesempatan hari ini, saya Angelina Cindy dengan NIM 021 bersama dengan partner saya Tika dengan NIM 016 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya kali ini yaitu pada kelas PIPA Intermediate dengan tema sahabat baru dan dengan kompetensi suatu teks yaitu mengidentifikasi karakteristik sahabat yang dibacakan dari suatu teks. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat tokoh yang ada di dalam teks. Lalu untuk kegiatan pembelajar, pada kali ini kami menyediakan 2 teks yaitu tentang Diko dan Olin. Nah, silahkan mencari pasangan, kemudian membagi kedua teks ini dengan pasangan Anda. Baik, yang pertama yaitu teks tentang Diko. Diko adalah seorang laki-laki berusia 28 tahun. Diko memiliki hobi sebagai filateli. Dia bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan swalayan terkenal swasta di Jakarta Pusat. Dia tinggal di sebuah flat di Tangerang. Setiap hari dia harus bangun pada pukul 3 WIB supaya tidak terlambat pergi ke kantor tempat ia bekerja. Dia tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga setiap hari harus naik angkot. Diko tidak suka bermain games. Dia sangat suka olahraga dan menyusun Gundam. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan Olin. Olin adalah perempuan berusia 25 tahun. Dia bekerja sebagai guru di salah satu sekolah terfavorit di Jakarta. Dia tinggal bersama ayah dan ibunya di kawasan Andara. Dia memiliki mobil pribadi untuk berangkat mengajar ke sekolah. Setiap hari, ia harus bangun pada jam 4 waktu Indonesia Barat supaya dapat menyiapkan bekal dan makan pagi untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dan supaya tidak terlambat ke sekolah karena kondisi kota Jakarta yang sering macet. Olin memiliki hobi dance, dan walaupun dia perempuan, dia sering dijuluki sebagai juara fishing karena kegemarannya yang sangat berbakat dan dikagumi banyak orang. Dia juga senang bermain golf. Baik, berikutnya, secara bergantian, teks ini yang kita bacakan dengan pasangan akan dibacakan dengan tempo yang cukup. Sementara itu, pasangan harus mencermati gambar atau gambar berupa benda-benda yang diberikan guru dan kemudian menandai benda tersebut sesuai dengan teks dengan menggunakan inisial. Misalnya Diko diberi dengan inisial D dan Olin diberi dengan inisial huruf O. Keduanya dituliskan di samping gambar yang telah disediakan. Nah, ini gambarnya. Cara pengerjaannya diberi nama sesuai dengan karakteristik, misalnya Diko apa saja, Olin apa saja, kemudian petunjuk pengerjaannya jika benar diberikan nilai 1 dan jika salah diberikan nilai 0. Yang pertama saya mulai dari Diko. Diko itu memiliki hobi sebagai filateli, berarti gambar perangko ya, diberi inisial D. Lalu dia bangun jam 3 pagi. Ya, jam 3 D.
Lalu dia bekerja di perusahaan swasta. Perusahaan swalayan ya. Nah, D. Lalu dia naik angkot. D. Ada gambar angkot D. Nah, dia menyukai olahraga. Yang kanan, ya D. Lalu suka bermain Gundam. Ada robot D. Sudah. Baik, selanjutnya yaitu Olin. Olin adalah perempuan berusia 25 tahun. Dia bekerja sebagai guru di salah satu sekolah terfavorit di Jakarta. Baik, untuk gambarnya yaitu ini, guru yaitu Olin. Dan Olin ini bekerja di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Ini Olin. Lalu dia tinggal bersama ayah dan ibunya di kawasan Andara. Dia memiliki mobil pribadi untuk berangkat mengajar ke sekolah. Mobil pribadi ini. Lalu ia harus bangun pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Supaya dapat menyiapkan bekal dan makan pagi untuk keluarga dan supaya tidak terlambat ke sekolah karena kondisi kota Jakarta sering macet. Olin memiliki hobi dance ini, dan walaupun dia perempuan, dia sering dijuluki sebagai juara fishing. Karena kegemarannya yang sangat berbakat dan dikagumi banyak orang, dia juga sangat senang bermain golf. Baik, demikian untuk Olin. Baik, itu sepertinya Diko ada kesalahan. Nah, berarti yang salah ini diberikan nilai 0. Ada gambar yang belum diberi inisial, yakni kantor besar. D. Kantor besar. Nah, ini contoh kesalahan yang akan diberikan nilai 0. Nah, baik, selanjutnya kami akan memaparkan tentang sifat yang dimulai dari Diko. Diko itu memiliki sifat disiplin karena dia bangun jam 3 pagi. Lalu dia juga memiliki sifat yang pantang menyerah karena walaupun dia tidak memiliki kendaraan pribadi, dia berusaha semaksimal mungkin untuk naik angkot supaya tidak terlambat ketika berangkat kerja. Lalu Diko juga memiliki sifat yang ulet dan tekun. Bisa juga dibilang unik karena hobinya sebagai filateli, yakni mengumpulkan atau mengoleksi perangko. Yang terakhir, Diko memiliki sifat yang multi-talent atau berbakat. Dia menyukai olahraga, dan dia ahli dan pandai dalam menyusun robot Gundam. Sekian. Selanjutnya, Olin. Baik, selanjutnya yaitu sifat yang dimiliki oleh Olin. Yaitu yang pertama, disiplin. Ini terlihat Olin selalu bangun jam 4 pagi supaya ia tidak terlambat untuk pergi ke sekolah. Lalu kemudian sifat Olin yang kedua yaitu mandiri. Dia menyiapkan bekal untuk dirinya dan juga untuk keluarga. Lalu sifat Olin yang ketiga yaitu cerdas. Ya karena ia diterima di sekolah terfavorit di Jakarta. Lalu sifat Olin yang terakhir yaitu ia berbakat dan juga multi talent, yaitu bakatnya ia pandai dance, memancing, dan
golf. Kemudian untuk metode dan pendekatan yang kami temukan yaitu untuk metode pembelajaran berbasis teks, karena pembelajaran berbasis teks ini berorientasi pada kemampuan siswa untuk menyusun teks. Lalu untuk pendekatannya yaitu pendekatan pedagogi genre, karena dengan menggunakan pendekatan ini dapat melatih keterampilan peserta didik untuk menghasilkan teks yang diharapkan. Baik, bisa di-scroll ke bawah, Mbak Tika. Oke, baik, bisa. Bawah lagi. Nah, ini dalam pembelajaran BIPA kita juga tidak lupa memberikan glosarium, yakni terjemahan dari kata-kata asing, misalnya flat, dance, dan fishing. Flat berarti bangunan tempat tinggal, rusunawa atau bangunan bersusun atau apartemen, dan sebagai tarian modern, dan fishing sebagai memancing. Hal ini digunakan untuk membantu peserta didik dalam memahami konteks yang ada dan tidak membuat peserta didik untuk memiliki salah tafsir. Nah, demikian bentuk metode pembelajaran BIPA yang saya dan partner saya buat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan presentasi pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.